Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-553. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kiai Gringsing sendiri kemudian menundukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak berniat sebelumnya untuk mengatakan kepada siapapun tentang dirinya. Tetapi di saat Ki Gede Pemanahan menghadapi saat akhir, ia tidak sampai hati menolaknya. Meskipun dengan demikian, beberapa orang mendengar pengakuannya, tetapi yang beberapa orang itu dapat dipercayanya untuk tidak menambah jumlah orang-orang yang akan dapat mengenal dirinya. Itulah kenyataan tentang diriku, berkata Kiai Gringsing. Karena itulah maka aku dapat mempergunakan ciri khusus dari perguruan Windu Jati. Ternyata Kiai lebih dari seorang murid dari perguruan Windu Jati. Sebagai seorang cucu dari Empu Windu Jati, maka Kiai tentu mewarisi kedasatan segala macam ilmunya. Ilmu yang sekarang hampir tidak lagi dapat dikenal. Itulah agaknya yang pernah aku lihat. Meskipun orang yang menyebut dirinya bernama Panembahan Alit itu mempunyai ilmu yang sangat dahsyat, ilmu kebal, tetapi ia tidak mampu menahan ilmu perguruan Windu Jati yang dilontarkan bukan saja oleh murid-muridnya, tetapi oleh cucu Empu Windu Jati itu sendiri. Desis kiwas kita. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dan itulah agaknya, maka ilmuku dan ilmu Panembahan Agung yang dibanggakan itu sama sekali tidak berhasil mengelabuhinya. Kiwas kita melanjutkan seolah-olah berbicara kepada diri sendiri. Bagi Kiai Gringsing, maka ilmu semacam itu agaknya tidak ada artinya sama sekali. Sudahlah, tidak ada bedanya antara Kiai Gringsing yang kalian kenal dengan Kiai Gringsing yang sekarang. Kiai, berkata Ki Gede Pemanahan, apakah pilihan atas jalan kehidupan Kiai terpengaruh oleh jalan hidup Empu Windu Jati yang mengasingkan diri dari lingkungannya? Apakah persoalan yang sebenarnya telah menyingkirkan Empu Windu Jati sehingga menghilang dari pergaulan para bangsawan? Ki Gede, berkata Kiai Gringsing, Empu Windu Jati yang sangat kecewa melihat pertentangan demi pertentangan yang telah terjadi itu telah menjauhkannya dari pemerintahan. Ia lari selagi umurnya belum sampai pada masa remajanya dari istana Majapahit. Saat istana itu diduduki oleh kekuatan yang datang dari Kediri. Kemudian dari pengasingannya, ia melihat perebutan kekuasaan yang terjadi atas Majapahit itu oleh Prabu Udoro. Kecuali kekuatan itu, Demak telah bangkit pula, dan yang akhirnya berhasil merebut kembali kekuasaan Majapahit, meskipun kemudian dipindahkannya ke Demak. Tetapi itu belum merupakan suatu kenyataan dari sebuah perdamaian. Dan kekecewaan itu telah diwariskan pula kepada Kiai Gringsing. Sehingga Kiai pun tidak lagi bangkit sebagai seorang cucu dari Pangeran Wirowardana.
Jika Kiai bersedia menyebut diri Cucunda Pangeran Wirowardono, maka Sultan Dipajang akan menerima kehadiran Kiai di istana dengan senang hati. Seperti yang Kiai lihat sekarang, Pajang tidak ada lagi sesepuh yang dapat diandalkan di antara banyak persoalan. Apalagi yang memang sebenarnya hak disebut sesepuh, berkata Ki Juru Martani. Tidak, Ki Juru. Di Pajang sekarang, ada seorang sesepuh yang karena kebijaksanaannya memungkinkan Pajang masih tetap tenang. Bukankah saat ini Ki Juru Martani diakui baik oleh Pajang maupun oleh Mataram sebagai satu-satunya orang yang bijaksana? Kanjeng Sultan Dipajang lebih banyak mendengarkan pendapat Ki Juru Martani daripada Patih atau para adipati yang lain. Tetapi aku tidak lebih dari seorang padesan, seorang yang datang dari Padukuhan Sodo, dan setiap orang Sodo mengenal aku sejak kanak-kanak, bahwa aku memang anak dari Sodo. Tidak seperti kehadiran Kiai Gringsing atau Kitanu Metir di Dukuh Pakuwon. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dan dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan bertanya, "Nah, seterusnya apakah Kiai masih sempat menceritakan perkembangan perguruan Windujati kepada kami?" Kiai Gringsing memandang wajah Ki Gede Pemanahan yang pucat. Kemudian katanya, "Cerita itu mungkin akan menjemukan. Tetapi jika dikehendaki, maka aku tidak akan berkeberatan untuk menceritakannya menurut ingatanku." "Ceritakanlah, Kiai. Mungkin dapat sekedar melupakan kegelisahanku di saat terakhir." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, "Baiklah, menurut ingatanku, Empu Windujati memang masih sempat melihat Pajang tegak sepeninggal Haryo Penangsang. Empu Windujati juga melihat tahta yang tidak terisi beberapa saat lamanya sepeninggal Sultan Trenggono. Dalam pada itu, putra-putra dan menantu-menantu Demak saling bertengkar untuk memperebutkan tahta. Selain mereka adalah kemenakannya Haryo Penangsang. Bahkan agaknya Haryo Penangsanglah yang dengan tanpa pengekangan diri telah melakukan banyak pembunuhan di antara keluarga sendiri. Sehingga akhirnya ia sendiri terbunuh oleh Raden Sutowijoyo yang waktu itu masih terlampau muda dengan petunjuk Ki Juru Martani." Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi Empu Windujati telah terlampau tua. Bahkan beberapa saat kemudian, Empu Windujati meninggal setelah usianya melampaui 1 abad." "Melampaui 1 abad?" desis Ki Juru Martani. "Iya. Dan di saat terakhir, Empu Windujati masih selalu berjalan-jalan mengelilingi padepokannya. Pada hari yang terakhir, Empu Windujati membawa aku untuk melihat-lihat kebun padepokannya. Masih seperti di hari-hari yang lampau. Namun agaknya, Empu Windujati tidak akan pernah melihat kebun itu lagi. Ketika kami berhenti di ujung jalan setapak di kebun itu, Empu Windujati nampak menjadi pucat. Katanya, 'Bawalah aku ke dalam sanggar.' Aku membantunya berjalan ke sanggar. Tetapi Empu Windujati menjadi semakin lemah. Di saat itulah Empu Windujati sampai pada saat terakhir dari hidupnya. Murid-muridnya tidak sempat dipanggilnya. Yang ada saat itu
hanyalah aku saja. Tetapi aku adalah cucunya. Karena itu, maka aku pun berhak menerima warisan yang sangat berharga daripadanya. Rontal yang pernah aku lihat sebelumnya itulah yang diberikannya kepadaku. Rontal berisi kidung yang memberikan banyak petunjuk tentang jalan kehidupan ini. Dan barangkali ilmu dari perguruan Windujati. Kiai Gringsing merenung sejenak, lalu katanya, tetapi yang ada hanyalah sekedar isyarat, watak, sifat perbuatan dan sikap. Uraian dari bentuk-bentuk yang terlukis di dalam rontal itu harus dicari sendiri. Dan Kiai mencarinya sendiri. Kiai Gringsing mengangguk-angguk lemah, namun kemudian katanya, tetapi sebelumnya Empu Windujati pernah memberikan beberapa unsur gerak yang dapat menghubungkan watak dan sifat dari perbuatan dan sikap yang terdapat pada lukisan dalam rontal itu. Kiai sebenarnya lah adalah murid sepenuhnya dari perguruan Windujati, dan apalagi Kiai adalah cucunya. Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, memang aku menyadap ilmu dari perguruan Windujati. Tetapi aku bukan hanya menghisap ilmu dan perguruan itu saja. Di masa aku kecil, sebelum aku pernah menghadap kakekku yang menamakan dirinya Empu Windujati di sebuah padukuhan terpencil, aku adalah murid dari orang lain. Aku memang pernah menghadap pada umur sebelum 15 tahun. Tetapi aku hanya sekedar datang untuk mengenal kakekku. Setelah itu, aku tetap berguru kepada orang lain. Hanya kemudian, setelah aku meningkat dewasa sepenuhnya, aku sering datang berkunjung kepada kakekku. Dan dengan sendirinya, aku ikut serta mempelajari bagian-bagian dari ilmu perguruan Windujati atas izin guruku. Siapakah guru Kiai yang sebenarnya? Bukan orang lain, meskipun perkembangannya agak berbeda. Tetapi guruku adalah adik seperguruan kakekku sendiri. Ki Juru Martani mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mulai membayangkan jalan kehidupan yang ditempuh oleh seseorang yang menamakan dirinya Empu Windujati. Tetapi cerita Kiai Gringsing masih belum mencakup segi-segi yang mewarnai kehidupan sebenarnya dari Empu Windujati. Siapakah guru Kiai? Ki Gede Pemanahanlah yang mengulang pertanyaan itu. Sudah aku katakan, adik seperguruan kakekku. Tetapi guruku seperti yang aku katakan, memiliki sedikit kelainan di dalam perkembangan ilmunya dengan kakekku. Guruku adalah sahabat yang dekat dengan seorang yang menyebut dirinya Kebu Kanigoro, putra dan sekaligus murid dari Ki Ageng Pengging Sepuh, kakak dari Ki Ageng Pengging yang juga bernama Kebu Kenongo, yang menyingkir pula dari lingkungannya dengan alasan yang berbeda. Ki Juru Martani mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku pernah mendengar di masa terakhir Demak, nama itu tidak terdengar lagi. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jiwanya yang dewasa, seperti juga jiwa adiknya, Ki Ageng Pengging. Maka keduanya berpisah dengan dada lapang, tanpa goresan perasaan sama sekali. Keduanya bersepakat untuk berpisah karena perbedaan yang sulit dipertemukan. Tetapi keduanya menyadari
bahwa perbedaan itu adalah hakikat dari sikap manusia. Sehingga karena itu, maka perpisahan itu pun sama sekali tidak menumbuhkan persoalan. Tetapi di dalam ilmu kanuragan, keduanya bersumber pada guru yang sama, ayah mereka sendiri, Kiai Ageng Pengging Sepuh. Ki Juru Martani masih mengangguk-angguk. Sekilas ia melihat wajah Ki Gede Pemanahan yang pucat. Namun kini nampak sesuatu pada sorot matanya. Justru karena ia telah tidak lagi dibebani oleh teka-teki tentang orang yang telah banyak memberikan jasa kepada Mataram. Ternyata orang yang selama ini seolah-olah melindungi Mataram itu adalah salah seorang yang langsung berada di bawah garis keturunan Majapahit. Berkata Ki Gede Pemanahan di dalam hatinya. Dengan demikian timbullah kepercayaan pada dirinya bahwa Mataram akan mampu menegakkan dirinya sendiri jika Kiai Gringsing yang dicekam oleh kekecewaan seperti juga penglihatan kakeknya atas pertentangan yang selalu tumbuh di atas tanah ini, maka sikap Kiai Gringsing atas Mataram tentu bukan hanya sekedar kebetulan saja. Dalam pada itu, Ki Juru Martani pun berkata, "Kiai, pada zamannya orang yang bernama Kebu Kanigoro itu adalah orang yang memiliki kelebihan dalam olah kanuragan. Ia memiliki ilmu gurunya dengan lengkap. Bahkan pengembaraannya telah membuatnya semakin masak. Sultan Pajang adalah salah seorang yang mengenalnya dengan baik. Kebu Kanigoro adalah pamannya," desis Kiai Gringsing. "Ya, ia adalah pamannya. Tetapi meskipun jarak mereka dilihat dari waktu, tempat dan kepercayaan antara Kebu Kanigoro dan Sultan Pajang yang juga pernah menjelajahi pulau ini, selagi ia masih seorang anak muda yang disebut Joko Tingkir, adalah jauh. Namun keduanya seakan-akan tidak pernah merasa dibatasi oleh apapun juga." Ternyata guru Kiai Gringsing adalah sahabat dari orang yang hampir tidak ada duanya itu. Potong Ki Waskita. Karena itulah, agaknya ilmu Kiai Gringsing memiliki unsur ilmu dari perguruan Pengging itu. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Memang mungkin sekali. Guruku memang sahabat Ki Kebu Kanigoro, meskipun umurnya terpaut sedikit. Dengan demikian, maka tidak mustahil jika ilmu keduanya saling mempengaruhi." Unsur itu nampak jelas sekali. Menurut penglihatan Ki Waskita, karena Ki Waskita kenal dengan baik ilmu dari perguruan Pengging dan sekaligus ilmu perguruan Windujati. Bahkan ciri-ciri isyarat dari perguruan Windujati pun telah dikenalnya pula. Agaknya ada hubungannya antara keduanya, desis Ki Sumangkar. Kiai Gringsing tersenyum, tetapi sebelum ia berkata sesuatu, Ki Waskita mendahului. Kiai Gringsing telah melihatnya. Aku dipaksa untuk melepaskan unsur-unsur gerak itu, meskipun hanya sedikit. Memang aku mengenal dengan baik salah seorang murid dari perguruan Windujati, murid Empu Windujati langsung. Dengan demikian, kami tidak dapat menghindari pengaruh timbal balik di antara kami. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya dan Ki Waskita pun tertawa. Ya, agaknya memang bukan begitu. Ki Juru Martani dan Ki Sumangkar pun tertawa pula. Bahkan Ki Gede Pemanahan masih juga sempat tersenyum. Sementara Ki Demang Sangkal Putung
mengerutkan keningnya, tetapi ia pun merasakan sesuatu yang agak janggal dari cerita Ki Waskita. "Aku salah," desis Ki Waskita. "Maksudku, agaknya Kiai Gringsing pun telah mengenal saluran ilmuku. Bukan ilmu yang dapat melepaskan bentuk-bentuk semu, yang ternyata tidak ada artinya sama sekali bagi Kiai Gringsing, tetapi ilmu kanuraganku." "Nah," desis Ki Juru Martani, "begitulah agaknya. Jika aku sempat melihat tata gerak yang tersembunyi itu, barangkali aku juga dapat menyebutnya." "Ah, tidak banyak artinya. Perguruanku adalah perguruan kecil yang tidak berarti, tetapi sempat melahirkan orang-orang seperti Ki Waskita dan juga Panembahan Agung." Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu maka Kiai Gringsing pun berkata, "Nah, barangkali tidak ada lagi yang harus aku ceritakan. Itulah kenyataan yang selama ini aku sembunyikan. Sebenarnya aku benar-benar ingin memisahkan diri dari kesibukan pemerintahan yang manapun juga. Mungkin aku terpengaruh oleh sikap Empu Windujati yang kecewa. Hanya kadang-kadang didorong oleh perasaan yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, maka tanpa disadari, aku sudah terlibat pula. Seperti pada saat-saat pasukan Tohpati berada di Sangkal Putung, saat Mataram mulai tumbuh dan saat-saat yang lain. Aku memang selalu menghindari Ki Gede Pemanahan, Ki Juru Martani, dan pemimpin-pemimpin Pajang yang lain, yang apabila dapat melihat pergelanganku, akan timbul banyak persoalan tentang diriku. Tetapi ternyata selain pemimpin-pemimpin di Pajang, Ki Arkopati pun pernah mempersoalkannya. Hampir setiap orang mengenal Empu Windujati," berkata Ki Gede Pemanahan. Lalu katanya, "Tetapi kemanakah murid-murid perguruan Windujati itu?" "Ki Gede," berkata Kiai Gringsing kemudian, "mereka telah berpisah dengan tugas di pundak masing-masing untuk mengatakan di mana mereka sekarang. Maka aku kira aku harus menyusun suatu cerita tersendiri, panjang dan barangkali tidak menarik, karena tidak ada hubungan langsung dengan persoalan yang kini kita hadapi." "Dan guru Kiai yang bersahabat dengan Ki Kebu Kanigoro itu?" Kiai Gringsing termenung sejenak. Sebenarnya lah, ia masih ingin menghindari cerita yang berkepanjangan. Tetapi rasa-rasanya orang-orang yang ada di dalam bilik itu selalu mendesaknya. "Aku sudah terlanjur mengucapkan nama-nama Kebu Kanigoro, Kebu Kenongo, dan Ki Ageng Pengging Sepuh," berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Nama-nama yang tidak terpisahkan dari nama Sultan di Pajang yang kini masih bertahta. Setelah termenung sejenak, maka Kiai Gringsing itu pun berkata, "Guruku pun pernah memutari pegunungan Merapi dan Merbabu, kemudian menyusur pantai utara sampai ke daerah timur, kemudian menyeberang ke sebuah pulau yang manis, Pulau Bali. Ke daerah barat, guruku pernah menjelajahi tempat demi tempat dan sempat tinggal di rumah Respati yang juga disebut Menak Ujung." Yang mendengar cerita itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mendengar kelanjutannya. "Aku berkesempatan mengikutinya, meskipun tidak seluruh perjalanannya. Dan Kiai terpisah dari kakek Kiai, Empu Windujati,
yang juga bernama Pangeran Wirowardono. Aku memang sering terpisah dari kakek, tetapi kadang-kadang aku berada di padepokannya. Atas izin guruku, aku belajar juga kepada kakek. Justru kemampuanku mempergunakan cambuk aku dapatkan dari Empu Windujati. Ki Waskita mengangguk-angguk, lalu ia pun bertanya, tetapi ada sesuatu yang tidak nampak oleh mata wadak, tetapi nampak oleh mata hati. Ilmu yang tidak kasat mata itu dapat Kiai salurkan lewat kemampuan Kiai mempergunakan cambuk. Kiai Gringsing termenung sejenak, lalu katanya, "Iya, ilmu itu aku dapatkan dari guruku." Apakah ada persamaannya dengan ilmu yang dimiliki oleh seorang pemimpin tanah percikan yang disegani di daerah utara Gunung Merbabu? Siapa? Ki Gede Banyu Biru yang sekarang. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ki Gede Banyu Biru memiliki saluran ilmu yang serupa dengan ilmu Ki Kebo Kanigoro. Jika ada persamaan dari ilmunya dengan ilmu yang pernah Ki Waskita lihat padaku, itu bukan hal yang mustahil, tetapi tentu tidak sama sepenuhnya, terutama di dalam sifat dan ungkapannya. Ki Waskita mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Ki Gede Banyu Biru yang sekarang mengakui kekuasaan Pajang sepenuhnya. Ilmunya benar-benar mengagumkan. Kiai Gringsing termenung sejenak, kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil. Memang ada persamaannya. Aku menyadap ilmu itu sepenuhnya, tetapi kemudian luluh menjadi satu dengan ilmu yang diberikan oleh guru. Apalagi guru dan Ki Kebo Kanigoro sudah saling bersetuju untuk saling menyadap unsur-unsur gerak dari ilmu masing-masing. Tetapi jiwanya masih tetap berbeda, meskipun tidak begitu jauh. Ki Gede Pemanahan yang berbaring di pembaringannya itu tiba-tiba berdesis. Ki Gede Banyu Biru yang sekarang mempunyai ikatan yang rapat dengan Sultan di Pajang. Mereka pernah berada di satu padepokan, pernah hidup dalam satu lingkungan, dan ilmu mereka pun tidak terlampau jauh pula. Meskipun Sultan Pajang memiliki 1000 macam ilmu dari 1000 macam perguruan. Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Katanya, aku pernah bertemu dengan Ki Gede di Banyu Biru. Ia lebih muda sedikit dari aku, hanya sedikit di bawah Kanjeng Sultan Pajang. Apa yang dikatakannya tentang Pajang? Ia merasa dirinya bagian dari Pajang, tetapi ada juga seperti kekecewaan, justru karena Pajang seakan-akan telah berhenti. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, pada masa itu banyak perguruan bertebaran, tetapi kadang-kadang ada yang hanya mengenal namanya saja, tetapi tidak pernah bersentuhan di dalam satu persoalan, atau masing-masing mengenal ciri perguruan yang lain dengan baik, tetapi mereka tidak saling mengganggu. Pada saat Kiai Nogososro hilang dari gedung perbendaharaan pusaka di Demak, maka gemparlah seluruh perguruan di seluruh daerah Demak. Desis Ki Waskita. Iya, juga Kiai Sabuk Inten. Sambung Ki Sumangkar. Apakah Kiai mengetahui persoalan itu? Bertanya Ki Juru Martani. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ki Kebo Kanigoro
banyak mengetahui tentang kedua keris itu. Karena seorang murid dari perguruan Pengging langsung melibatkan diri dalam pencarian kedua pusaka itu. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, dari golongan lain pun, bagaikan sarang semut disentuh air, perguruan yang lebih banyak mementingkan kepentingan lahiriah semata-mata, tanpa diimbangi oleh pertimbangan rohaniah, berebut pula untuk mendapatkan kedua pusaka itu, tetapi semata-mata karena pamrih pribadi. Sedang murid dari perguruan Pengging yang langsung mencari kedua pusaka itu adalah semata-mata karena pengabdian. Pengabdiannya kepada kesejahteraan Demak, apalagi ia memang seorang perwira Demak yang merasa bertanggung jawab pada saat kedua pusaka itu diketahui hilang dari perbendaharaan pusaka. Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam sejenak. Di luar sadar mereka, maka terbayanglah masa lampau yang pernah menyambut kerajaan Demak. Dekat saatnya Pajang berdiri. Lebih dari 30 tahun yang lampau, desis Ki Sumangkar. Tentu lebih, desis Ki Waskita. Aku masih seorang yang meningkat dewasa waktu itu. Ki Gede Pemanahan yang berbaring itu pun menarik nafas. Rasa-rasanya dadanya menjadi lapang setelah teka-teki yang satu itu tentang seorang tua yang banyak berbuat untuk Mataram bahkan Pajang, tetapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Sejenak ruangan itu menjadi hening, seakan-akan terbayang di dalam angan masing-masing peristiwa yang pernah terjadi di Demak. Hilangnya pusaka yang sangat penting dari gedung pusaka telah mengguncang seluruh kekuatan yang ada di Demak. Selain petugas-petugas sandi yang disebar ke segala penjuru, juga orang-orang yang didorong oleh nafsu pribadi, ketamakan dan pamrih yang berlebih-lebihan telah berusaha untuk menemukannya. Pada saat itu, Sultan Pajang masih seorang anak muda yang mempunyai kegemaran menjelajahi sudut-sudut kerajaan Demak, sehingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam lingkungan istana karena ia memiliki kelebihan dari anak-anak muda kebanyakan. Dengan demikian maka anak muda yang bernama Mas Karepet dan yang juga disebut Joko Tingkir itu berkesempatan untuk menempatkan diri ke dalam suatu kemungkinan bahwa akhirnya ialah yang memegang pimpinan pemerintahan yang dipindahkannya ke Pajang. Selagi suasana di ruang itu dicekam oleh kenangan masa lampau, maka di luar Raden Sutowijoyo menjadi sangat gelisah. Sekali-sekali ia berdiri dan berjalan hilir mudik. Tetapi jika ia berdiri di muka pintu dan mendengar salah seorang yang berada di dalam ruangan itu tertawa pendek, maka ia menarik nafas dalam-dalam. Tentu tidak terjadi sesuatu dengan ayahandanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.